Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam super. Oke, jadi di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas PKN kami yang berjudul Membangun Kehidupan Demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nah, jadi anggota yang pertama itu adalah Agnesia, yang kedua Ariel Benvenido, yang ketiga saya sendiri Cristiano Sastra, yang keempat Francesco Miko, yang kelima Gracelyn Aprecion, yang keenam Imelda Melati, yang ketujuh John Alson, yang kedelapan Jose Mario, dan yang terakhir adalah Nadia Kalista. Nah, jadi langsung saja saya akan menyebutkan terlebih dahulu untuk sub materi yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Nah, untuk sub materinya sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah pentingnya kehidupan demokratis, yang kedua adalah perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya saya akan ajak teman-teman terlebih dahulu untuk memflashback dulu nih, yaitu adalah tentang kasus Si Munir. Jadi, teman-teman dapat menyaksikan gambar berikut ini. Nah, jadi di gambar ini itu ditunjukkan segerombolan mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa dengan membawa foto almarhum Munir Said Talib di kampus UNS Solo, Jawa Tengah. Nah, unjuk rasa tersebut digelar untuk memperingati 15 tahun meninggalnya aktivis HAM yaitu adalah Munir, serta meminta pemerintah untuk serius dalam menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu ini. Nah, jadi kasus Si Munir ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran HAM kelas berat dan juga salah satu contoh kasus yang sangat mencoreng sekali nama demokrasi di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tentang fakta demokrasi di Indonesia. Nah, jadi di sini ada 2 fakta mengenai demokrasi di Indonesia, yaitu adalah fakta yang tidak setuju dan yang kedua adalah fakta yang setuju dengan sistem demokrasi ini. Nah, yang tidak setuju ini mungkin lebih spesifiknya yang tidak puas. Nah, jadi saya akan mengambil bagian yang disetujui. Nah, jadi lembaga riset Indobarometer mengeluarkan hasil surveinya mengenai 20 tahun reformasi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, sebesar 70% publik puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Untuk mereka, demokrasi itu melahirkan banyak sekali pemimpin yang berkualitas dan juga kita dapat mengeluarkan pendapat kita, yaitu adalah ya kebebasan berpendapat, dan demokrasi juga berjalan dengan baik, serta pemimpin itu tidak otoriter dan juga memberikan pendidikan politik dengan masyarakatnya, kata Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari di Senayan, Jakarta pada tanggal 20 bulan 5 2018. Nah, selanjutnya untuk pihak yang kurang puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Francesco Miko. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francesco Miko, saya dari kelas 11 MIPA 4. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai fakta yang tidak setuju dengan demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi sesuai di PPT itu tertulis 30% mereka yang tidak setuju dan tidak puas dengan sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Karena sistem tersebut menyebabkan banyak isu seperti isu SARA, isu korupsi, dan fanatisme agama dan politik. Adapun survei yang dilakukan Indobarometer yaitu yang digelar pada 15-22 April 2018. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebanyak 2,83%. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Hendra dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat. Kalian semua pasti pernah mendengar kan tentang kehidupan demokratis. Nah, kehidupan demokratis itu apa sih dan seberapa penting ya? Nah, kehidupan demokratis itu sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Saking pentingnya, kehidupan demokratis ini tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga masyarakat. Nah, dengan adanya demokratis di masyarakat, masyarakat akan lebih merasa kekeluargaan dan kebersamaan yang mereka miliki itu tinggi.
sehingga antara masyarakat mereka saling berempati dan saling bersilaturahmi satu sama lain. Selanjutnya terjadinya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat, sebab semua kehendak atau keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan. Halo semuanya, nama saya Gracelyn Appreciation Purba dari kelas 11 MIPA 4. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya, pada poin ketiga, terhindar tindak kekerasan antar warga masyarakat demokrasi anti kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai. Nah, jadi teman-teman, kita ketahui bahwa tindakan kekerasan tidak baik jika kita selesaikan dengan tindakan kekerasan pula. Nah, tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan untuk mengatasi suatu masalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyelesaikan sebuah masalah dengan melakukan kekerasan kepada orang lain. Kita harus menyelesaikan sebuah masalah dengan rasa kekeluargaan. Karena, jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, akan menimbulkan sebuah masalah baru, bukan menyelesaikan sebuah masalah. Oleh karena itu pula, sistem demokrasi yang ditetapkan di Indonesia ini mengacu pada hal tersebut, teman-teman. Di mana dengan adanya demokrasi, tindakan kekerasan antar warga dapat dihindari atau diatasi. Maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara damai, atau tidak melakukan main hakim sendiri. Nah, seperti yang dicatat oleh matamatapolitik.com pada tanggal 20 November 2018, dengan adanya kejadian setelah sholat subuh, penjaga salah satu masjid di Jakarta melihat seorang pria mencuri dari kotak sumbangan. Massa yang marah mengeroyok dan memukulnya hingga mati, hanya karena mengambil uang sebesar 1,8 juta rupiah. Nah, teman-teman, dari kejadian tersebut tidaklah dibenarkan jika seseorang menghakimi orang lain, apalagi hingga menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kita dapat belajar dari kejadian tersebut, untuk menyelesaikan sebuah masalah, hendaklah kita menyelesaikannya secara kekeluargaan, tidak melakukan main hakim sendiri, tidak melakukan kekerasan, apalagi kita dapat menghilangkan nyawa orang lain. Nah, selanjutnya pada poin keempat, memberi motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk bekerja lebih, merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. Nah, jadi begini teman-teman, menjamin hak masyarakat, yaitu hak kebebasan masyarakat, sudah ada di negara ini, yaitu demokrasi itu sendiri. Nah, mengapa pada poin tersebut ada dikatakan memotivasi? Nah, memotivasi yang dimaksud adalah agar masyarakat lebih giat dalam bekerja. Karena pada masa ini masyarakat dapat bekerja dengan kebebasannya sendiri. Karena sudah tidak ada lagi intervensi atau campur tangan orang lain terhadap sebuah permasalahan. Sehingga tidak ada lagi sebuah kekangan dari pihak manapun untuk kita melakukan pekerjaan kita sendiri. Karena kita sudah tidak hidup seperti pada zaman dahulu, seperti pada masa kita masih dijajah oleh otoriter atau penekanan kekuasaan pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Kita pada masa ini sudah memiliki demokrasi, di mana kebebasan kita untuk bekerja serta melakukan hal-hal yang baik untuk memperoleh sesuatu yang kita perlukan sudah dijamin penuh oleh negara kita sendiri. Sehingga apabila pekerjaan kita dapat kita lakukan secara maksimal, kita akan mendapatkan pemasukan yang maksimal pula. Seperti yang kita ketahui, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, dengan pemasukan yang maksimal, kita dapat membahagiakan keluarga kita. Karena kita dapat hidup bersama keluarga tanpa kekurangan. Atau kita bisa hidup dengan kecukupan. Nah, tidak ada kekurangan karena mendapatkan hak penuh dari pekerjaan yang ia lakukan. Hak penuh yang dimaksud adalah ia bisa mendapatkan gaji sepenuhnya sesuai dengan usaha yang ia lakukan pada pekerjaannya. Nah, makanya dari itu banyak sekali orang-orang yang sekarang sedang berusaha berlomba-lomba untuk bekerja lebih maksimal. Karena mereka berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Karena mereka ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi memang lebih dihargai di masyarakat. Siapa sih yang tidak mau dihargai masyarakat? Maka dari itu ada hal positifnya juga untuk memotivasi orang-orang untuk lebih bekerja lebih giat lagi. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena setiap masyarakat memiliki suatu power yang sangat besar.
power yang dimaksud itu apa sih? Ya, itu jawabannya adalah power dari demokrasi itu sendiri. Karena kita sudah tidak hidup seperti pada zaman dahulu, seperti pada masa kita masih dijajah oleh otoriter atau penekanan kekuasaan pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Kita pada masa ini sudah memiliki demokrasi, di mana kebebasan kita untuk bekerja serta melakukan hal-hal yang baik untuk memperoleh sesuatu yang kita perlukan sudah dijamin penuh oleh negara kita sendiri. Sehingga apabila pekerjaan kita dapat kita lakukan secara maksimal, kita akan mendapatkan pemasukan yang maksimal pula. Seperti yang kita ketahui, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, dengan pemasukan yang maksimal, kita dapat membahagiakan keluarga kita, karena kita dapat hidup bersama keluarga tanpa kekurangan, atau kita bisa hidup dengan kecukupan. Nah, tidak ada kekurangan karena mendapatkan hak penuh dari pekerjaan yang ia lakukan. Hak penuh yang dimaksud adalah ia bisa mendapatkan gaji sepenuhnya sesuai dengan usaha yang ia lakukan pada pekerjaannya. Nah, makanya dari itu banyak sekali orang-orang yang sekarang sedang berusaha berlomba-lomba untuk bekerja lebih maksimal karena mereka berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, karena mereka ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi memang lebih dihargai di masyarakat. Siapa sih yang tidak mau dihargai masyarakat? Maka dari itu ada hal positifnya juga untuk memotivasi orang-orang untuk lebih bekerja lebih giat lagi. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena setiap masyarakat memiliki suatu power yang sangat besar. Power yang dimaksud itu apa sih? Ya, itu jawabannya adalah power dari demokrasi itu sendiri. Nah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Kalista dari kelas 11 MIPA 4. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan melanjuti penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika, di mana prinsip trias politika ini membagi ketiga kekuasaan politik negara sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain, kesejahteraan dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi, saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR untuk Indonesia yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilkan konstituen dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Nah, legislatif sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting. Misalnya, pemilihan presiden suatu negara diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara. Namun, oleh sebagian warga negara berhak secara sukarela atau secara wajib mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih atau mempunyai hak pilih. Nah, kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan yang memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi, sebab
kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian Ratu Adil. Padahal sebaik apapun seseorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan tidak memiliki catatan kriminal, misalnya narapidana atau bekas narapidana. Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi agar tercipta di kehidupan sehari-hari memang tidak mudah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih memahami lagi dan masih perlu mempelajari agar suatu hari nanti kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta demokrasi yang nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan demokrasi dalam kehidupan masyarakat juga memiliki arti-arti yang penting, seperti yang akan saya jelaskan di poin kelima dan poin keenam. Di poin kelima, dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, semua warga masyarakat puas. Tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap masyarakat yang lain. Nah, sebagai yang kita tahu, demokratis sudah menjadi undang-undang atau peraturan yang kita lakukan di dalam masyarakat. Sehingga dengan ada peraturan seperti yang kita tahu, gunanya peraturan untuk kita taati dan kita gunakan untuk kepentingan kita bersama-sama. Dengan adanya demokratis ini, kita akan meningkatkan rasa demokratis semua warga agar semua warga merasa damai, tentram, dan aman dan tidak ada dalam kebencian. Nah, yang di poin ke-6, meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sehingga semangat di dalam melaksanakan pembangunan. Nah, Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya, kebersamaan, dan yang pasti tak akan kita lupa gotong royong. Sehingga dengan adanya kehidupan demokratis di masyarakat ini akan meningkatkan semangat yang lebih lagi dalam gotong royong sehingga keterkaitan dan kebersamaan antar masyarakat lebih terjalin dengan baik. Oke, halo semuanya, teman-teman dan ibu guru. Perkenalkan, nama saya John B. Nuralson, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu nilai-nilai demokrasi sesuai UUD NKRI tahun 1945. Nah, saya akan membahas kali ini lebih dikhususkan pada kalimat kebebasan. Jadi sebelum saya lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kebebasan. Nah, teman-teman pasti udah tahu yang namanya freedom. Freedom, free, artinya bebas, yaitu kebebasan secara umum yang dimasukkan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Nah, teman-teman, jadi pada kebebasan ini, sistem demokrasi kita sesuai UUD NKRI 45 itu memberikan 3 hak kebebasan kepada masyarakatnya, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kebebasan untuk berpendapat, yang kedua itu kebebasan untuk berkelompok, dan yang ketiga adalah kebebasan untuk berpartisipasi. Pada kesempatan kali ini pula saya akan menjelaskan 3 dari kebebasan tersebut. Oke, jadi kita simak ya. Oke, jadi untuk poin pertama yaitu kebebasan berpendapat itu seperti ini. Kebebasan berpendapat itu adalah kebebasan berbicara yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, tanpa ada intervensi, tanpa ada interupsi dari pihak manapun, kecuali individu tersebut itu dalam konteks dia berpendapat menyebarkan kejelekan atau kebencian. Nah, jadi di sini Indonesia itu, negara demokrasi Indonesia, itu memperbolehkan siapapun untuk berpendapat. Namun, kita harus juga memperhatikan pendapat kita ini. Jadi gini, dalam kita berpendapat, kita tidak boleh menyebarkan kejelekan.
Misalnya, saya berpendapat bahwa presiden Indonesia yang A adalah presiden yang tidak baik, presiden yang buruk, presiden korupsi. Nah, itu salah satu contoh kita memberikan pendapat kita dalam bentuk menyebarkan kejelekan kepada publik. Nah, berhati-hati pula untuk orang-orang seperti ini menyebarkan kejelekan dalam bentuk pendapat karena bisa ditindaklanjuti dalam proses hukum. Oke. Jadi itu untuk poin pertama, yaitu kebebasan berpendapat. Nah, teman-teman, untuk poin kedua, yaitu kebebasan untuk berkelompok itu. Jadi gini, manusia itu secara alamiahnya hidup pasti dia berkelompok karena dia makhluk sosial. Dia tidak mungkin hidup sendiri. Nah, dia pasti berkelompok, berorganisasi. Nah, di sini berkelompok dan berorganisasi itu merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Nah, jadi gini, mengapa ini tuh harus kita aplikasikan, berorganisasi dan berkelompok itu? Karena hal tersebut sangat penting, teman-teman. Misalnya seperti ini, teman-teman ingin maju, ingin menjadi sebuah pimpinan dari perusahaan A, atau menjadi pimpinan dari tim A. Teman-teman tidak mungkin mencalonkan diri teman-teman sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak kelompok teman-teman. Jadi seperti itu. Contoh lainnya nih, yang lebih kompleks, misalnya ada calon presiden. Dia tidak mungkin mencalonkan dirinya sendiri maju untuk menjadi presiden tanpa ada kelompok yang mendukungnya. Kelompoknya itu apa? Kelompoknya itu adalah partainya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, tapi di lain sisi, kebebasan untuk berkelompok ini juga ada penyalahgunaannya oleh masyarakat kita. Misalnya, masyarakat kita itu kadang-kadang membentuk suatu kelompok yang merugikan untuk orang lain, teman-teman. Misalnya membentuk kelompok radikal yang mencelakakan orang lain, bisa juga kelompok begal, seperti itu ya. Itu kan jelas merugikan orang lain. Nah, untuk hal yang seperti itu, kita tidak boleh tiru, teman-teman. Bikinlah suatu kelompok atau masuklah dalam suatu kelompok yang memberikan dampak positif buat kita dan orang lain. Oke? Jadi itu untuk poin yang kedua. Nah, sekarang kita masuk untuk poin yang ketiga, yaitu kebebasan untuk berpartisipasi. Sebelum kita bahas, teman-teman, kita harus tahu dulu kenapa negara Indonesia, yang adalah negara demokrasi, mengizinkan kita, rakyatnya, untuk memiliki kebebasan untuk berpartisipasi, teman-teman. Jadi gini, secara umum, negara demokrasi yang berkembang seperti Indonesia selalu mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilu umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Nah, apabila negara Indonesia tidak memberikan kebebasan untuk berpartisipasi, jelas kita tidak akan mencapai perolehan suara maksimum. Itu tidak akan memberikan dampak yang baik untuk negara kita, teman-teman. Itu penjelasan ini itu di bidang politik ya. Di bidang lainnya, misalnya kita masuk ke bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini misalnya demokrasi mengizinkan kita, rakyatnya, untuk memiliki kebebasan untuk berpartisipasi, teman-teman. Jadi gini, secara umum, negara demokrasi yang berkembang seperti Indonesia selalu mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilu umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Nah, apabila negara Indonesia tidak memberikan kebebasan untuk berpartisipasi, jelas kita tidak akan mencapai perolehan suara maksimum. Itu tidak akan memberikan dampak yang baik untuk negara kita, teman-teman. Itu penjelasan ini itu di bidang politik ya. Di bidang lainnya, misalnya kita masuk ke bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini misalnya saya ingin berpartisipasi dalam sebuah kegiatan amal membantu korban bencana di negara Indonesia. Seandainya kebebasan untuk saya berpartisipasi ini dilarang, saya jelas tidak boleh mengikuti kegiatan tersebut, benar? Nah, di sini ketika saya diizinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, saya yang bertujuannya itu beramal, berbuat baik, itu telah membantu atau akan membantu teman-teman kita sesama rakyat Indonesia yang mengalami kesusahan. Nah, dengan seperti ini sudah jelas kita sesama rakyat Indonesia yang saling membantu membuat ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang kuat ini juga akan membuat bangsa Indonesia itu akan menjadi lebih bersatu dan lebih menyatu, teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi di bidang
negatifnya, dampak negatifnya maksud saya juga ada teman-teman. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin berpartisipasi, karena berpartisipasi kan bebas tuh, mau apa aja. Nah, dia malah berpartisipasi untuk kegiatan pencurian misalnya. Gimana tuh? Jadi gini, dia masuk dalam suatu organisasi lagi kan, balik ke poin kedua, dan dia berpartisipasi, dia ingin ikut untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Misalnya dia mau ikut dalam kasus mencuri tadi atau itu. Jelas itu kan suatu tindakan yang salah ya teman-teman, dan seperti itu juga akan merugikan. Jelas berarti kita dalam poin ini juga harus tetap memilah-milah berpartisipasi dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk positif. Dan jangan pula kita berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang negatif teman-teman. Oke, nah jadi itulah penjelasan dari saya teman-teman mengenai 3 poin kebebasan yang diberikan dari nilai-nilai demokrasi sesuai UUD NKRI tahun 1945. Nah, atas perhatiannya teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi teman-teman. Salam PKN. Yang selanjutnya yaitu nilai kesetaraan. Bagi masyarakat yang heterogen seperti bangsa Indonesia, tentu saja nilai-nilai kesetaraan sangat fundamental bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk menunjukkan potensi mereka masing-masing. Untuk mewujudkan suatu kesetaraan sendiri dibutuhkan usaha yang keras agar tidak terjadi diskriminasi kelompok etnis, bahasa, daerah, ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Adanya diskriminasi pada masa Orde Baru tentu saja menyulitkan kita untuk mewujudkan suatu kesetaraan. Pada masa itu, tidak semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Terjadi banyak pelanggaran asas kesetaraan pada masa itu. Hanya masyarakat yang mendukung rezim otoriter yang mendapatkan fasilitas melimpah. Hal-hal tersebut tentu saja berseberangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Namun, seiring masuknya bangsa Indonesia ke era reformasi, perlahan-lahan nilai-nilai kesetaraan mulai ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal ini dapat diterapkan secara terus-menerus, maka akan membawa kita kepada demokrasi yang sehat dan terbuka bagi perkembangan kesetaraan di lingkungan masyarakat. Berikutnya yaitu nilai kedaulatan rakyat. Sebagai bagian dari suatu negara, tentu saja setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Karena sejatinya pemerintah itu berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab juga kepada rakyat. Para politisi tidak berhak mengabaikan atau bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat ini dapat terwujud hanya jika para politisi sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Karena mayoritas dari politisi pada masa Orde Baru melupakan asal-usulnya dan mengabaikan seluruh harapan dan tuntutan rakyat. Para politisi ini hanya memanfaatkan dan mengeksploitasi rakyat demi kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, para politisi harus sadar bahwa seluruh amanat yang diberikan kepada mereka saat ini semuanya berasal dari rakyat dan hendaklah dikembalikan secara sebaik mungkin kepada rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin, yaitu tentang kerjasama dan poin kedua itu kepercayaan. Poin pertama, kerjasama. Dalam berbagai bidang kehidupan ada beberapa macam, yaitu kerjasama antarumat beragama. Terdapat atau diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Isi Undang-Undang Pasal 1945 Pasal 9 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Dasar kerjasama dalam kehidupan sosial politik adalah sila keempat Pancasila, menempatkan begitu pentingnya nilai kerjasama, gotong royong,
dijadikan landasan kehidupan politik Pancasila. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaku politik harus didasari dengan hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan kegiatan prinsip kerjasama, saling membantu, dan dalam suasana demokrasi untuk mencapai kesejahteraan secara bersama. Yang keempat, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Kewajiban membela negara dapat ditentukan dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1945 Pasal 30 Ayat 1 ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang poin kedua yaitu nilai kepercayaan. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antar penduduk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.
Nah, teman-teman, jadi kan tadi teman-teman sudah melihat ataupun menonton video mengenai implementasi kehidupan berdemokrasi sesuai dengan UUD NRI 1945. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Begitu pula dengan kehidupan berdemokrasi. Agar kita bisa berlatih cara berdemokrasi dengan baik dan benar, kita harus memulai kehidupan demokrasi itu di dalam keluarga kita. Nah, di dalam video tadi kita bisa lihat bahwa keluarga yang diceritakan tersebut sepertinya kurang berdemokrasi, kurang adanya kehidupan berdemokrasi, karena mereka kurang berkomunikasi antara anggota keluarga dengan anggota keluarga lain, dan sebagian besar keputusan hanya diambil oleh sang ayahnya sendiri. Seperti yang kita lihat pada awal video, bahwa mereka sering sekali berpindah dari satu kota ke kota yang lain dalam jarak waktu hanya 3 bulan saja, sehingga itu bisa berdampak kepada anaknya yang bisa menjadi pendiam ataupun pemalu karena kurang bersosialisasi antara teman sebayanya, karena ia harus berpindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain dalam jarak waktu yang sangat dekat, yaitu hanya 3 bulan saja. Lalu setelah itu, ketika anaknya ingin meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti sebuah perkemahan ataupun perlombaan-perlombaan di sekolah, ayahnya selalu menentang dan tidak memberikan izin kepada anaknya. Seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang tua, karena dengan mengikuti perlombaan-perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan positif seperti itu, hal itu dapat mengasah potensi dan kemampuan sang anak, bisa melatih kemampuannya agar bisa terbentuk menjadi generasi yang baik di masa depan. Lalu, cerita berlanjut saat orang tuanya, ayah dan ibunya akan bekerja di luar negeri. Anaknya sangat gembira sekali karena dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia impikan, apapun yang dia inginkan saat ini. Contohnya saja, dia langsung mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Dia melakukan orasi dan menyampaikan visi misinya di depan teman-teman di sekolahnya. Dan untungnya dia terpilih menjadi ketua OSIS, yang membuktikan bahwa sebenarnya anak itu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin juga. Namun, di sekolah tersebut, gurunya ada yang kurang setuju terhadap hasil pemilihan bersama tersebut, terhadap hasil demokrasi yang dilakukan di sekolah itu. Dia menganggap bahwa murid yang lain yang lebih pantas untuk menjadi ketua OSIS ketimbang dirinya. Sebenarnya hal itu sangat-sangat tidak diperbolehkan, karena ketika sudah mengambil sebuah keputusan bersama, keputusan itu tidak bisa lagi untuk diganggu-gugat, karena itu sudah menjadi hasil dari pemilihan bersama, hasil dari keputusan teman-teman sekolahnya. Tentu saja anak perempuan itu menjadi sedih dan juga kecewa, tetapi dia tidak pantang menyerah, dia tetap ingin menggapai mimpi-mimpinya, yaitu dia dengan mengikuti banyak sekali perlombaan dan dia menjadi murid yang berprestasi. Dia juara 1 di perlombaan ini, di perlombaan itu. Sehingga dia pada saat dia masuk ke dunia perkuliahan ataupun saat dia mulai bersekolah di salah satu universitas, dia terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa di universitas tersebut. Karena teman-temannya melihat bahwa dia itu memiliki jiwa seorang pemimpin dan dia juga orang yang cerdas, berprestasi, dan juga pintar. Namun sayangnya saat dia terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa, ayahnya datang dan menentang dia dan mengatakan bahwa dia tidak boleh menjadi seorang ketua tanpa memberikan alasan mengapa dia tidak bisa menjadi seorang ketua. Dia mengatakan agar anaknya itu pindah ke universitas lain. Nah, jika hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan kita saat ini, bisa jadi banyak anak-anak muda bangsa yang sebenarnya mereka itu memiliki potensi, mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki jiwa pemimpin yang bisa mengubah generasi kita menjadi generasi emas, itu terhalang karena keputusan orang tua. Jadi
anak itu harus menjadi apa yang orang tuanya inginkan. Sebenarnya jika kita ingin membangun kehidupan berdemokrasi yang baik dalam keluarga kita, orang tua harus dapat mengerti keputusan anaknya sendiri. Anaknya juga memiliki hak untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Dia berhak untuk mengembangkan dirinya dan berpendapat atas dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi, jika kita ingin membangun kehidupan berdemokrasi, sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah dari lingkungan keluarga kita sendiri dulu. Atau bisa di lingkungan kelas. Nah, setelah kita mulai terlatih di lingkungan keluarga, lingkungan kelas kita, di lingkungan yang kecil, kita mulai menerapkannya di masyarakat sekitar, kita mulai di organisasi. Nanti lama-kelamaan maka kehidupan berdemokrasi itu akan diterapkan di seluruh Indonesia. Thank you, Mercy dan Kay Gracias. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.